Puji Tuhan, saudaraku, hari ini mari kita bersama-sama kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini kita baca dalam Matius pasal yang kedua, ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Matius pasal yang kedua, ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat berkata, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di manakah Mesias akan dilahirkan. Saudaraku dikasih Tuhan, Herodes dalam renungan yang kita baca hari ini adalah seorang gubernur Galilea yang ditetapkan dan ditunjuk pada usia muda. Dengan menempatkan dia sebagai seorang gubernur di Galilea, pemerintahan Roma berharap bahwa dia mampu mengendalikan orang-orang Yahudi yang hidup di daerah itu. Saudaraku, ini akan menyebabkan dia akhirnya disebut sebagai Raja Herodes, raja orang Yahudi. Herodes dapat dikatakan adalah orang yang gila kuasa dan dia mempertahankan kekuasaannya dengan segala cara, bahkan sekalipun dengan cara membunuh. Saudaraku, kalau kita lihat bahwa pada masa dia kelahiran Tuhan Yesus, maka Herodes ini sudah memerintah memerintah selama 40 tahun. Dan betapa terkejutnya ketika selama dia memerintah ini tiba-tiba mendengar sebuah berita bahwa lahir seorang raja baru, raja orang Yahudi, bahwa ada seorang raja yang baru lahir. Nah, saudaraku, ini tentunya membuat sesuatu yang menusuk dirinya, sesuatu yang terkejut karena dia tidak tahu siapa dan bagaimana orang atau raja yang disebut sebagai orang-orang Majus ini, dan tidak tahu siapa yang dimaksud oleh mereka. Saudaraku dikasih Tuhan, kemudian dia memerintahkan pada ahli Taurat untuk mencari tahu apa dan siapa itu Mesias ini. Maka kemudian kita tahu dengan persis bagaimana para ahli Taurat dan para imam memberitahukan tentang kelahiran Mesias itu di Bethlehem. Saudaraku, kemudian dia berkata kepada orang-orang Majus, pergilah dan nanti kalau kamu sudah ketemu, beritahu kembali ke tempat ini dan beritahukan kepada kami supaya kami pun ikut menyembah. Saudaraku dikasih Tuhan. Tapi saya yakin sudah tahu bahwa kemudian kalau sudah baca di ayat yang ke pasal 2 ayat yang ke-16 dan seterusnya, maka sudah menemukan bahwa ternyata Herodes bukannya tujuan utamanya mencari Yesus untuk menyembah, karena ketika dia tahu bahwa orang-orang Majus tidak kembali ke Yerusalem dan melalui jalan yang lain kembali ke tempat asalnya, Herodes ini menjadi marah dan kemudian berupaya untuk membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Saudaraku, saat kita merayakan Natal hari-hari ini, menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus, merayakan sukacita kita sebagai orang-orang Kristen, mari kita kembali melihat isi hati kita. Adakah saudara dan saya masih dipenuhi rasa takut, rasa khawatir kalau orang lain bisa mencelakakan kita atau orang lain mencuri sesuatu dari diri kita? Adakah saudara dan saya masih melihat sifat bahwa orang lain itu ancaman bagi kita, sebagaimana Herodes ketika dia mendengar seorang bayi, seorang raja dilahirkan, bagi dia adalah sebuah ancaman dalam posisi kedudukannya? Adakah saudara dan saya juga masih memiliki sifat, dan ketika saudara melihat kisahnya Herodes, apakah saudara dan saya lebih suka memerintah daripada melayani? Apakah saudara dan saya masih lebih suka memiliki daripada memberi, berbeda dengan orang-orang Majus yang datang untuk memberi dan menyembah? Apakah saudara dan saya adalah orang-orang yang masih suka lebih dihormati daripada menghormati orang lain? Ketika saudara dan saya, kita senang ketika saudara dan saya dihormati orang, tetapi ketika orang tidak hormat kepada kita, apakah kita juga harus marah seperti Herodes ini? Saudaraku, saya mengajak saudara untuk merenungkan bersama-sama kebenaran ini. Saat merayakan Natal, maka kita tahu ada satu kisah
tentang Herodes yang akhirnya ingin bahkan melakukan pembunuhan kepada anak-anak di bawah 2 tahun pada masa itu. Karena rasa irinya, rasa ketakutannya, karena rasa egoisnya, karena dia tirani dalam melaksanakan pemerintahannya. Saudaraku, mari biarlah hal-hal ini kita koreksi, kita introspeksi diri, dan saat merayakan Natal kita penuh dengan sukacita, hati yang terbuka, hati yang melayani, hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Shalom.